Action. Pak Aris sudah. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Ibu. Oke, untuk pembelajaran hari ini sebelum mulai, jadi Ibu mau hari ini dipimpin doanya sama Doni ya. Ya Bu, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai Amin. teman-teman. Oke, baik, terima kasih Doni. Hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Masuk semua, alhamdulillah. Berarti semua sehat ya. Harus tetap jaga Bu kesehatan. Amel makan, Bu. Titik lembung nggak masuk ya? Oh, Enggak. Siapa? titik Titi lembung sudah keluar. pindah ya. Oh, Udah udah dia sekolah dia bermasalah kemarin. keluar, jadi nggak lagi di Bu sini Amel ya. makan, Bu. Sudah siap untuk menerima pelajaran? Yang lagi Iya, Bu. makan, silakan ditelen. Terus jangan ditambah lagi ya. Kita belajar dulu untuk hari ini. Sudah siap? Ya Bu. Oke. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang notasi balok. Tetapi yang kita pelajari kemarin kan baru lambang ya. Apa masih ingat? Masih Bu. Masih. Pak, Bu. Masih ingat Bu, Oke. masih. Indra. Ibu di sini akan menampilkan sebuah PPT. Sudah keluarkah PPT-nya? Kelihatan Bu. belum? Sudah, Bu. Udah Bu. Sudah. Sebentar. Udah kelihatan ya? Udah Bu. Nah, Sekali untuk lagi Bu pelajaran nanya. hari ini, ya gimana? Ya sekali lagi nanya sudah keluar belum? Sudah. Oh sudah. Oke, untuk pelajaran hari ini kita nyambung ya, masih pelajaran minggu kemarin tentang musik barat. Nah, kalau yang tentang kita pelajari kemarin kan notasinya. Jadi Ibu mau dengar sekali lagi nih, apa sih menurut kalian notasi balok itu? Kita kan kemarin sudah Notasi belajar tentang balok. lambang-lambang. Nah, menurut kalian notasi balok itu yang kayak gini nih, ada kan contoh gambarnya. Nah, itu Notasi. menurut pandangan kalian itu apa? Gimana? Simbol enggak Bu? Simbol. Simbol, oke. Terus banyak ya simbolnya ya. Nah, untuk pelajaran ini, tujuan pembelajaran hari ini melalui nanti tayangan video, peserta didik itu dapat mengetahui cara menulis melodi dengan menggunakan notasi balok secara baik dan benar. Terus yang kedua, melalui diskusi, nanti kalian bisa menyajikan hasil pengaplikasian notasi angka menjadi notasi balok dengan baik dan benar. Oke, jadi sebelum memulai, ini kita saksikan videonya dulu ya. Oke, selesai. Nah, Ibu mau mengingatkan nih tentang minggu kemarin. Minggu kemarin kan kita belajar tentang notasi balok yang lambang-lambangnya. Masih ingat nggak apa yang Masih Ibu Bu. sampaikan tentang Masih. istilah dalam notasi balok ini, biar kalian itu cepat hafal. Ibu kemarin memberikan istilah kalau misalnya bentuknya itu seperti kacang apa Polong. namanya, kacang Kacang hijau polong. atau yang Kacang bulat, hijau. itu nilainya berapa ketukan? 4 ketuk Bu. Empat. 4 Bu. ketukan. Oke, kalau dia misalnya lambangnya seperti kecamba warna putih, itu berapa ketukan? 2. Ya. Nah, Dua, kalau dua. dia kecamba hitam, berapa ketukannya? 1. Tuh. Kalau kecamba berdaun 1, Setengah Bu. kalau kecamba berdaun 2, berarti 1/4 ketuk. 1/4 ketukan. Betul. Jadi ini biar kalian lebih cepat hafalnya ya. Jadi kita pakai istilah kecamba. Ada kacang hijau, kecamba putih, kecamba hitam, kecamba berdaun 1, dan kecamba berdaun 2. Oke, paham sampai sini? Paham Bu. Masih Tanya Bu. yang pertemuan kita kemarin. Nah, terus
Untuk pelajaran sekarang, kan kalau misalnya kita baca nih notasi lambangnya, apakah itu sudah ada nadanya belum? Belum, Bu. Belum, Belum. masih kan ya kemarin ya. Ya. Jadi Ya. kalian ingat kalau misalnya lihat partitur itu pasti ada yang mi, ada yang re. Itu gimana cara menuliskannya atau bagaimana cara mengetahui kalau misalnya itu ada nada? Kita butuh yang namanya bantuan garis para nada. Para Oke, nada. ini pelajarannya ya. Jadi garis para nada itu terdiri dari 5 garis dan 4 spasi. Berapa garisnya? 5. 5. 5 dan spasinya 4. Kenapa harus ada spasinya juga? Karena setiap garis dan spasi ini dia memiliki nada tersendiri. Dan garis pertama itu dihitung dari garis yang paling bawah, bukan dari yang paling atas. Ingat ya, dari yang paling bawah, bukan yang dari paling atas. Oke, kalau misalnya ingat di notasi angka, kalian kan udah bisa ya baca notasi angka. Itu di Ya, Bu. setiap angka itu ada garis tegak lurus. Misalnya diranya biramanya 4/4. Setiap 4 Ya. ketukan pasti ada garis lurus. Itu namanya garis apa? Garis birama, Bu. Oke. Garis birama yang lain? Garis birama semua? Yang diingat? Garis birama ya. Nah, kalau garis birama itu juga ada di dalam notasi balok. Kalau dalam notasi balok sama prinsipnya, dia melihat dari berapa jumlah birama, kemudian diberikan garis birama. Jadi sama antara notasi angka dan notasi balok. Dan untuk di terakhir, birama itu juga diterapkan double atau 2 kali dibuat. Jadi itu sebagai tanda penutupnya. Paham? Ada yang ingin Paham, Bu. ditanyakan sampai sini? Belum, Bu. Belum ada yang ditanyakan. Belum ada yang ditanya, kita lanjut ya. Ya. Nah, ini bagaimana sih Bu caranya untuk menentukan do, re, mi, fa, sol, la, si, do menggunakan notasi balok? Itu dilihat dari sini. Ya, jadi di sini kalau misalnya dalam notasi balok itu ada yang namanya nada dasar atau nada natural. Itu kalau di notasi angka dimulai dari nada apa? Do, 1. 1 atau disebut dengan do. Do, Do, Bu. re, mi, fa, sol, la, si, do. Do. Tapi kalau di dalam notasi balok itu dimulai do itu sama dengan C. Jadi urutannya C, D, D, E, E, F, F, G, G, A, A, B, B, C. C. Ah ya, jadi urutannya dari C ke C lagi ya. Jadi ada 8 juga tingkatannya. C, D, E, F, G, kembali ke A, B, dan C. Nah, tadi kita di awal bahas apa namanya yang 5 garis dan 4 spasi itu namanya garis apa? Garis para nada, Bu. Garis para Para nada. nada. Nah, untuk garis para nada ini kita perlukan di sini. Jadi, sebelum kita memasuki atau membuat notasi, kita harus menggunakan clef G seperti yang ada di sini. Pernah lihat ini sebelumnya? Pernah, tapi tidak paham. Oke, ini namanya clef G ya, clef G. Nah, ini ada aturan pembuatan dimulai dari baris kedua, naik ke baris ketiga, turun ke garis pertama, dan naik ke garis sampai garis kelima lalu ke bawah. Ini nanti butuh latihan untuk buatnya ya. Jadi kalau misalnya enggak serapi ini butuh diulang-ulang terus. Nah, jadi untuk peletakannya kita kan mulai dari nada natural C. Nah, nada natural C itu dimulai dari garis bantu pertama. Ini kan di luar garis ya. Jadi ditambah garis bantu lagi. Tapi garis bantunya hanya selebar notasinya, nah atau lambangnya. Jadi enggak sampai lebar ke ujung. Dari sini tinggal kalian masukkan ke spasi karena setiap spasi dan setiap garis itu memiliki nadanya. Paham? Coba lihat ke sini dulu yuk. Kita lihat lagi ke PPT-nya.
Jadi dari garis bantu pertama naik ke spasi. Ingat ya, naik ke spasi itu jadi D atau nada re. Nada Dua. keduanya ya. Nah, setelah itu naik lagi ke garis pertama itu nada mi. Naik lagi ke spasi, naik lagi ke garis sampai dia ke C lagi. Jadi urutannya C, D, E, F, G, A, B, C. Atau kalau misalnya kita di notasi angka, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham, Bu. Coba sekarang Ibu contohkan satu nada. Misalnya Ibu minta nada la. Berarti nada la ya. Berarti nada la itu di garis yang mana? Kita hitung nih dari satu di sini. Nada la di mana coba lihat. Di spasi, Bu. Coba kita hitung ya dari awal ya. Do, re, mi, fa, sol, la di spasi Kedua dari bawah, Bu. kedua di spasi kedua ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau masukin nilai ketukan, misalnya satu ketukan itu lambangnya tadi apa? Satu ketukan Kecambah warna hitam. Nah, kecambah warna hitam itu Ibu mau minta nada re. Berarti letaknya di mana? Kecambah hitam letaknya di bawah garis, Bu. Di bawah garis Pertama. Kalau misalnya Ibu minta 2 ketukan di nada sol, berarti lambangnya apa? Lambangnya kecambah putih. Kecambah putih. Di mana tempatnya? Ayo. Ayo Amel coba di mana tempatnya? Garis yang kedua, Bu. Di garis yang kedua. Oke. Nah, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau ditanyain Mbak? Atau sudah mengerti? Ya, letaknya itu. Apa? Berarti kita harus hafal semua ya letaknya, Bu. Ya, kita ingat aja nih, ini dimulai dari garis bantu pertama, nanti kita hitung sampai ke misalnya nada re. Nada re itu kan lambangnya 2 atau angkanya 2. Jadi kita hitung aja do, re. Nah, berarti kita tinggal menyesuaikan berapa ketukan yang dibutuhkan atau kecambah atau kacang hijau yang kita taruh di sini. Oke. Nah, untuk lebih jelas lagi, biar kalian lebih mengerti, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompoknya itu dipimpin sama Andi, Amel, dan Darmayani. Itu ketua kelompoknya yang ditunjuk. Ya, boleh. Ayo. Kalian tentuin sendiri kelompoknya, nggak apa-apa ya. Nah, terus di sini Ibu akan membagikan LKPD atau latihan lembar kerja untuk kalian per kelompok. Tolong ini si Vio dibagiin ya kertasnya ya, yang ada di meja Ibu. Ya, Mana Bu. Vio? Oke. Nah, jadi di sini View-nya sudah izin ke kalian belakang, terima? Bu. Ya, boleh. Oh, Vio-nya izin. Iya, Aprilia Bu. aja tolong ya. Tolong diambil, dibagiin sama kelompoknya. Nah, jadi sudah terima semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sini Ibu mau jelasin di LKPD itu ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu jelaskan nilai berdasarkan lambang dalam notasi balok. Jadi kalian bikin bagannya ya, bikin bagan gambar lambang, nilainya berapa dan namanya apa. Yang kedua itu kalian buat susunan notasi balok dengan nada dasar yang berbeda. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga ini kalian di sini ada sebuah partitur ya, tapi dengan menggunakan notasi angka. Kalian ubah dari notasi angka ini menjadi notasi balok. Yang seperti kata Ibu, ini di sini ada do. Do ini berapa ketukan? Coba Amel, berapa ketukan ini do-nya? Bu, 1. Berarti pakai lambang apa nih kalau satu ketukan? Yang warna hitam, Bu. Cambah hitam. Kecambah hitam. Nah, kecambah hitam tinggal kita
letakkan dianya karena itu do, berarti letaknya di mana? Di Di bawah. bawah, Bu. Di garis bantu pertama. Tinggal digambar kecambah hitamnya di sini. Paham ya? Jadi ini, paham nggak? Jadi Paham. kalian rubah ini satu persatu ke dalam notasi balok. Oke, Ibu kasih waktu kalian 30 menit untuk berdiskusi bersama kelompok untuk merubah atau mengisi LKPD ini. Oke, nanti Ibu akan keliling ya untuk memeriksa apakah ada kesulitan yang kalian temui dalam menjawab LKPD. Silakan dikerjakan berdasarkan kelompok masing-masing. Ya, Bu. Jangan main. Oke, bagaimana? Apakah ada kesulitan? Bu, sampai jam berapa, Bu? Lama banget, Bu. Bentar lagi kita selesai ya. Ini lama karena kita materi. Coba kalau praktek, pasti bakalan waktunya kurang. Ayo, kalau misalnya pelajaran seni budaya itu bukan hanya untuk praktek-praktek, tapi ada materinya. Ternyata ada ngejelimetnya ya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya seni budaya bukan cuma bernyanyi, tapi ada teorinya. Yuk pelan-pelan yuk coba apa namanya dikerjakan dulu LKPD-nya. Doni. Jangan terus, Oke. Adi. Coba kelompok Dharma mana ya? Ya, Bu. Dari belakang, Bu. Oh, dari belakang. Oke, kelompok Andi dulu aja ya. Ya, Bu. Coba nih kelompok Andi, birama pertama. Coba diuraikan. Ini letaknya di mana saja? Saya atau Andi lupa. Kami, kelompok kami. Ya, Kelompok kami dulu. Saya dulu lah. yang Tadi ini cuma dulu. ke belakang teman. Ibu minta empat angka ini ya. Jadi Ya, di mana Bu. saja menggunakan lambang apa saja? Yang pertama, yang do-nya itu di garis bantu, Bu. Letaknya tuh ya di garis bantu yang paling bawah, menggunakan kecambah Ya. hitam. Kemudian yang Oke, kedua juga pintar. sama, Bu. Yang Ya, keduanya karena sama. sama nadanya. Ya, yang Terus, kedua itu nada sol letaknya di garis nomor 2 dari bawah, Bu. 2 dari Ya, bawah. dan menggunakan kecambah hitam juga, Bu. Kecambah hitam, oke, karena dia satu Ya, ketukan. ya satu ketukan, Bu. Nah, yang Nada nada selanjutnya solnya sama, Bu. Sama, sama Bu. ya. Ya, Oke, berarti sudah paham ya kelompok sudah, Andi. Bu. Bagaimana kalau kelompok Amel? Iya, Untuk Bu. nada yang ini, sol di birama yang ini 4. Oh, iya, Bu. Sol itu ada di garis yang kedua dari bawah, Bu. Itu pakai yang toge hitam. Ya, tadi Ya, kecambah satu kecambah ketuk hitam. sama. Terus yang fa itu ada di spasi pertama, Bu. Oke. Sama, itu juga warna hitam. Itu juga sama, Bu. Sol, sol, Oke. fa. Untuk kelompok yang lain, apakah sudah selesai dan sama dengan yang disampaikan oleh 2 kelompok tadi? Sama, Bu. Sama. Ada yang nggak ngerti nggak? Kalau nggak ngerti, boleh kalian melakukan atau bertanya dengan ketua kelompok yang Ibu tunjuk ya. Iya, Nah, Bu. Ya, Bu, iya. jadi untuk materi kita hari ini, Ibu harap kalian bisa lebih mengetahui bagaimana cara mengganti notasi balok ke dalam mengganti notasi angka ke dalam notasi balok. Dan ini harus benar sungguh-sungguh kalian kerjakan karena ini harus butuh konsentrasi yang lebih seperti pelajaran matematika ya, karena kan ada angka-angkanya dan harus berpikir. Jadi untuk materi kali ini nggak apa-apa ya, kita harus berpikir dulu. Nanti untuk minggu depan silakan kalian membawa alat musik karena kita akan praktek dan bermusik. Ya, jadi kita ngepreskannya itu mulai dari minggu
depan. Alat musiknya itu terserah kalian yang ada di rumah, kalian boleh bawa karena kita akan bermain alat musik campuran. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, ini Ibu sebelumnya udah mengirimkan link ya ke grup kalian untuk refleksi. Nanti silakan kalian kalian isi setelah jam Ibu selesai. Kalau bisa semuanya mengisi link tersebut untuk hasil refleksi kita pada hari ini. Tulis Ada yang nama ingin enggak, Bu? ditanyakan sebelum? Nggak usah Refleksinya. ditulis namanya. Iya, tapi Ibu Bu, hitung Hendra jumlah nguap, Bu. siswanya ya. Gimana Dharma? Hendra nguap. Ya, tidur terus bawaannya, ngantuk Mau terus tidur Hendra, Bu. terus. Hendra perhatikan ya. Oke, nah Wah, abis ini ada kita yang beli ingin bakso, ditanyain Wak. nggak? Sebelum Ibu tutup nih, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Sudah ngerti, Bu. Oke, kalau nggak ada, Ibu minta Doni lagi ya untuk menutup pelajaran kita pada hari ini. Teman-teman, untuk menutup kegiatan pembelajaran kita pada siang ini, kita meminta doa, memohon doa dulu kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa mulai. Berdoa Amin. selesai. Oke, terima kasih Doni. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, anak-anak. wabarakatuh. Yang, Bu.